Halo, balik sama gue Herki. Sekarang gue mau bahas tentang mobil ini, tapi lebih ke arah apa yang kita kerjain di Exitos buat mobil ini. Ini mobilnya adalah Bondera kayaknya ya. Gue juga nggak terlalu hafal sih, tapi ini seri FJ75 ya. Jadi Land Cruiser seri 70. Awalnya depan belakang ini coil spring, mesinnya 3F. Jadi ini setahu gue sih ini Bandera ya. Jadi mobil ini sebenarnya fungsinya untuk dipakai harian dan apa namanya buat mobil koleksi lah gitu, biar nyaman, dipakainya enak. Jadi kemarin kita kerjain convert coil spring. Gardan masih pakai aslinya semua bawaannya depan belakang. Ban ini kita pakai road gripper, dibalikin kayak standarnya. Sebelumnya bannya udah lebih gede, tapi ini dibalikin kayak standar. Tingginya juga kayak standar tapi agak lebih tinggi dikit doang, sekitar 1 inch. Karena ini untuk nguber kenyamanan, jadi kemarin ownernya milih untuk pakai shock breaker Oldman MW yang tipe BP51. Tuh dia modelnya, ada reservoirnya, bisa di-adjust. Kompres sama reboundnya kepisah. Pernya kita pakai Race-Pace. Ini per sama shocknya pilihannya pakai punya JK 4 pintu ya. Jadi karena bobotnya kemarin kita hitung mirip, jadi kita pakein pernya JK 4 pintu. Shocknya juga punya JK. Tuh arem pakai punyanya Prado. Jadi yang sasis seri 70 juga, tapi yang udah coil spring depan belakang. Jadi aremnya nggak terlalu beda jauh lah. Sedangkan track barnya depan belakang kita custom. Ini bisa dilihat di sini. Convertnya udah beres. Gitu. Kita memang incer tampilannya factory look. Oh ya, ini pernya yang ini kita pakainya yang dual red ya. Jadi ada red yang empuknya tuh sama yang lebih kerasnya. Yang belakang lebih kelihatan sih suspensinya. Nah, jadi ini karena belum ada baknya jadi lebih kelihatan. Suspensinya depan belakang model radius arm, pakai panhard atau track bar. Ini suspensi yang paling simple, walaupun artikulasinya nggak terlalu banyak, tapi untuk pemakaian ya 70% off-road, on-road sorry, itu udah lebih dari cukup deh, udah nyaman. Dan dia simple, jadi nggak makan banyak tempat gitu, karena armnya cuma di bawah aja 2 sama yang melintang ini. Ini armnya pakai Prado juga, shock breakernya kita pakai BP51, sama ininya setupnya sama yang depan itu. Terus kemarin kita juga ada tambahan manjangin sasis sedikit. Sekarang mobil ini lagi pengerjaan custom fuel tank, karena mobilnya lama diem infonya. Jadi fuel tanknya udah karatan semua, pelampungnya juga udah karatan. Kemarin kita bongkar karburator, udah nggak sehat, bolak-balik kotor terus. Jadi akhirnya diputusin buat custom fuel tank pakai aluminium biar nggak pusing gitu. Ini konstruksinya agak beda sama aslinya Prado. Kalau aslinya Prado itu shock breakernya di depan, pernya agak mundur ke belakang. Cuma kemarin ada request dari ownernya, jadi shocknya kita pindah ke belakang, pernya kita majuin sedikit. Ya kita usahain gimana caranya suspensinya bisa tetap nyaman dan geometrinya ideal dengan request dari ownernya gitu. Nah, mumpung kita lagi ngomongin tentang konversi coil spring ya, ada beberapa juga yang suka tanya sama gue, sebenarnya gimana sih, enak nggak sih kalau mobil yang aslinya leaf spring ya atau per daun itu terus dirubah jadi coil spring gitu. Banyak juga soalnya pengalaman dari teman-teman yang kurang mengenakan gitu tentang ngerubah ke coil spring. Jadi
handlingnya nggak enak lah, atau bantingannya lebih empuk pakai per daun, kayak gitu-gitu. Terutama masalah handling sih yang banyak dikeluhin itu. Nah, suspensi itu isinya adalah perhitungan-perhitungan matematis. Memang perhitungan dari pabrik itu lumayan kompleks ya, dan perhitungannya panjang gitu. Cuma bukan yang nggak mungkin untuk kita replikasi perhitungannya ya. Jadi bukan dicontek bentuknya, ukurannya di mobil ini yang enak adalah sekian sentimeter, sekian inch gitu. Terus kita langsung contek mati-matian untuk plek-plekan maksudnya untuk di mobil yang lain gitu. Tapi lebih ke arah formulanya yang kita pakai gitu. Jadi dari pengalaman kita, yang kita pertama kali konversi coil spring itu tahun 2009. Jadi pertama kali Exitos ini berdiri memang kita konsentrasi di suspensi gitu. Jadi waktu itu Jimny Long gua yang dirubah jadi coil spring dengan sistem radius yang paling sederhana dulu. Setelah itu kita loncat ke mobil tubular Jimny yang IPA Salik. Kalau teman-teman pernah tahu, itu juga kita rubah pakai coil spring, atau waktu itu pakai air shocks ya. Itu dengan sistem forling. Jadi forling itu sebenarnya bukan kasta ya, tapi suspensi yang paling rumit perhitungan matematisnya atau geometrinya gitu. Nah, dari pengalaman itu kita udah mungkin puluhan, atau mungkin ya puluhan kali ya, mungkin 100 juga enggak sih. Cuma dari berbagai mobil itu kita udah pelajarin. Kita juga pelajarin mobil-mobil standar yang handlingnya menurut kita enak dan nyaman dipakainya. Dari situ kita formulasiin perhitungan matematisnya gitu. Jadi sekarang ini untuk ngerubah coil spring itu bisa dibilang kita bisa replikasi, atau kita bisa samain karakter handlingnya dengan mobil-mobil pabrikan gitu, even better gitu, lebih baik gitu. Karena apa? Karena kita bangun coil spring ini sudah benar-benar sesuai fungsinya. Kadang kan kalau mobil standar atau mobil dari pabrik itu mereka mikirinnya ya untuk jalan di aspal aja gitu. Kalau mau dipakai lebih dari itu ya harus dimodifikasi. Nah, karena kita udah ngebangun bener-bener dari dari bener-bener fungsinya mobil ini mau dipakai untuk apa, jadi kita bisa langsung sesuaikan konfigurasi suspensinya, shock breakernya atau pernya itu sesuai kebutuhan gitu. Jadi kenapa gue bilang tadi lebih baik, karena kita benar-benar udah tahu mobil ini akan dipakai untuk apa gitu. Jadi nggak usah ragu kalau teman-teman mau convert coil spring, terutama di Exitos ya. Terus juga atau teman-teman udah rubah coil spring sebelumnya tapi ada kekurangan handlingnya atau apanya gitu, bawa aja ke kita, nanti kita cek bagian mananya yang mesti diperbaikin. Syukur-syukur kita cuma perbaikin 1-2 bracket yang memperbaiki geometrinya sehingga mobil itu lebih nyaman dipakai gitu. Tapi bahkan lebih enak kalau misalkan kita bangun dari nol di sini gitu. Tapi nggak masalah, kita bisa bantu teman-teman kalau memang teman-teman butuh advice untuk memperbaiki sistem suspensinya gitu. Karena agak disayangkan menurut gua, coil spring ini dianggapnya sebagai false advertising gitu, atau orang bilang wah coil spring canggih, ternyata nggak segitunya kok, ternyata lebih enak per daun kok gitu. Karena seharusnya by design dia memang lebih superior daripada per daun gitu dari sisi handling dan kekuatannya gitu. Kenapa? Dari sisi kekuatan juga menurut gue lebih kuat coil spring, karena di sistem suspensi per daun itu kita punya gardan itu dipegang dan ditahan
oleh satu parts yang namanya per daun kan itu. Sedangkan di coil spring gardan itu ditahan posisinya dan artikulasinya itu sama arm, sama link arm gitu. Apalagi four link atau apalagi multi link yang kita tahu jumlahnya 4 atau 5 arm untuk megang satu gardan gitu. Itu terpisah dengan parts yang untuk menahan bobot mobilnya, yaitu per keongnya atau coil springnya gitu. Jadi dengan parts-parts yang terpisah itu kita benar-benar bisa menyesuaikan kekuatannya, tapi juga kita bisa tuning karakter suspensi itu dari coil springnya dan shocknya secara terpisah gitu. Sedangkan di per daun itu nggak bisa kita lakuin kayak gitu. Kalau kita pernya dikitin biar empuk, pasti jadi gampang bengkok gitu, gampang rusak. Kalau kita banyakin, nggak serta-merta jadi lebih kuat juga sih, karena yang megang gardan itu kan cuma per nomor 1 ya kalau di per daun, tapi jadi keras gitu. Terus ngatur tinggi rendah mobilnya juga di per daun agak sulit, karena kalau kita mau tinggiin, kita sebenarnya nggak rekomend di roll, jadi paling nggak ditambahin per, itu akan jadi keras juga gitu. Kalau kita udah seneng bantingannya, wah ini udah enak nih, udah nyaman, tapi kurang tinggi sedikit atau kurang pendek sedikit gitu. Nah itu di per daun itu susah untuk mendapatkan semuanya. Sedangkan kalau di per keong kita bisa, misalkan kurang setengah senti atau 1 senti gitu, kita kasih spacer, beres dengan per yang udah ada gitu. Jadi rasanya nggak berubah, tapi tingginya yang dimau kita dapet gitu. Atau tingginya udah pas tapi terlalu keras atau terlalu empuk, kita tinggal pilih coil springnya aja. Apalagi kalau udah pakai coil over, enak banget karena rate per itu ada incrementnya 50 atau 25 lbs gitu. Jadi kita bisa fine tune sesuai bobot mobilnya dan karakter handling yang diinginkan. Gitu aja sih. Jadi sekali lagi gue mau bilang, jangan ragu-ragu kalau teman-teman mau convert coil spring gitu. Nanti gue kasih insert videonya juga ya, beberapa kali kita tes coil spring yang kita convert ataupun mobil-mobil standar yang handlingnya kita improve. Itu kita punya beberapa video-videonya pas kita tes di tol gitu dengan kecepatan 120, 130, bahkan beberapa mobil ada yang bisa masuk sampai 160 gitu. Dengan satu tangan aja tuh mobilnya enak gitu, tetap terkontrol gitu. Langsung aja yang mau konsultasi buat coil spring ataupun apapun lah suspensi gitu, bisa langsung kontak admin dari Exitos atau minta admin nomor WhatsApp gua untuk konsultasi juga. Monggo aja teman-teman, langsung di Instagramnya Exitos di @exitos_, langsung di follow aja, langsung di DM aja dari situ. Oke? Thank you.